Halo pemirsa Bali Avatar Channel, malam ini kita ketemu di podcast nomor 10, lanjutan dari podcast nomor 8 sebelumnya, yang sebelumnya soal anjing kintamani. Hari ini kita bahas soal sentuhan teknologi hulu dan hilir usaha peternakan sapi Bali untuk meningkatkan nilai tukar peternak. Kali ini kita undang live ya, pakar sapi Bali, Bapak Dokter Hewan I Ketut Gede Natakusumo MMA. Nah, halo, Pak Tarden. Halo, malam. Pak, ini enggak? Rahayu, salam Rahayu, sehat semuanya. Pak Tarden, Yoda, Den. Oke ya, mungkin Pak Tarden bisa didengar suaranya bisa didengar? Jelas. Oke ya. Saya dengar. Oke, sip. Atau Pak Ketut mau langsung aja kita bahas soal ini, nanti kita kritisi dan seterusnya. Soal sapi Bali deh, ya. Yang saya dengar sapi Bali ini sekarang kan yang beredar di Bali 500.000 lebih ya Pak ya. Target 2025 itu kan 1 juta. Itu benar nggak seperti itu? Sekitar 550 ekor. Ya. Ekor ya. Nah, kenapa ini nggak bisa cepat Pak? Kenapa harus nunggu 2025 menjadi 1 juta ekor gitu loh? Bisa Pak jelaskan nggak apa yang sudah terjadi selama ini gitu? Oke, jadi pertama ya, selamat malam, salam sehat, Avatar Den, Avatar Yoda. Jadi salam sehat semua di masa pandemi ini, kita hanya bisa ketemu lewat virtual ya. Jadi kita kira-kira jaga jarak sudah bisa ini. Mohon maaf nggak pakai masker karena di ruangan. Jadi cuci tangan juga sudah tadi. Jadi ketika di ruangan tidak usah pakai masker. Terima kasih ya udah Avatar Yoda, Avatar Den. Jadi atas waktu ya, pada waktu yang singkat ini kita diskusi berkaitan dengan sapi Bali. Jadi kebetulan saya selaku pemerhati dan sekaligus tulisan saya berkaitan dengan manajemen reproduksi sapi Bali. Jadi kira-kira waktu yang singkat ini saya memberikan informasi, bahkan beberapa hal-hal yang unik yang bisa kita share. Mudah-mudahan para pemirsa nanti bisa meneruskan, terutama bisa membantu mengembangkan apa yang bisa langkah awal dari sebuah informasi. Sapi Bali, kalau kita bicara sapi Bali, ini sebetulnya leluhurnya dari banteng ya. Jadi banteng itu bosnya bos bibos, jadi sapi liar asli Indonesia. Jadi karakteristiknya unik, kemudian tentu mempunyai keunggulan-keunggulan. Jadi habitatnya di Bali. Sebetulnya habitat aslinya ada di daerah Jawa Timur, di Alas Purwo sekitarnya. Itu ada padang savana, itu asli banteng. Jadi bos bibos, bos sondaikus. Nah, ke timur, bagaimana sejarahnya sampai di Bali? Ini ada juga perjalanan panjang sehingga ada komunitas habitat di Bali. Dan ini khusus habitat asli di Bali. Nah, bicara sapi Bali, kemudian masyarakat Bali, sapi digunakan sebagai multiguna. Jadi sebagai untuk kerja, dan sapi juga dicari dagingnya. Jadi dagingnya, sehingga banteng-banteng ini telah didomestikasi menjadi sapi Bali yang sudah jadi peternakan. Jadi keunggulan sapi Bali ini sebetulnya sangat spesifik sekali. Jadi dia sangat adaptif terhadap lingkungan. Artinya dia bisa hidup dalam lingkungan segala hal. Dalam kondisi kritis, bahkan tidak ada cuaca, dia bisa sangat tahan hidup. Kemudian fertility-nya, jadi tingkat kesuburannya luar biasa, sekitar 90%. Artinya dia kesuburannya sudah tinggi.
Kemudian cita rasa, daging, aroma dan lain sebagainya ini sangat diminati karena memiliki aroma yang sangat khas. Flavornya itu khas sekali. Nah, kalau kita joke sedikit, sapi Bali ini sebetulnya istimewanya bisa dipelihara dengan cara tidak istimewa. Karena tadi dengan cuaca yang jelek, pakan yang tidak begitu bagus, dia masih bisa hidup. Jadi cocok sekali dia diternakkan dalam kondisi masyarakat peternakan rakyat. Sehingga sapi Bali ini menjadi pilihan secara nasional sebagai bibit untuk peternakan rakyat. Kira-kira itu dulu pengantarnya. Nanti apakah nanti kita begini-begini aja pola peternakannya kita dengan kondisi perkembangan zaman sekarang, serapan kebutuhan tentang daging ini memang pangan menjadi masalah dunia. Maksudnya masalah dunia, pertumbuhan manusia ini sekitar 9 miliar nanti sekitar tahun 2030. Sedangkan pangan daging sapi menjadi salah satu sumber pangan. Kita tetap dengan cara-cara seperti tadi? Tentu tidak. Betul. Kira-kira itu pengantar saya. Apa Tarden, barangkali ada yang mau dielaborasi? Halo? Atau sementara saya bertanya begini Pak. Agak putus-putus Dan masih. Oke, saya sambil Oke. Jadi Pak Dr. Kusuma, jadi menarik sekali penjelasan tadi bahwa ternyata suaranya kurang jelas. Agak putus-putus Dan. Agak putus-putus. Mungkin tak wakilin dulu sementara ya, saya menunggu signalnya Avatar Dan. Jadi Pak, ini sapi Bali ini kan sosial ekonomisnya luar biasa. Indonesia ini saya dengar punya bonus demografi 2030-2050 itu penduduk produktifnya akan sangat banyak. Jadi kemungkinan kebutuhan daging sapi segar saat itu luar biasa. Nah, sekarang kan di Bali cuma 500.000 ekor, Pak ya. Di luar Bali, Pak, ada datanya nggak? Misalnya yang saya lihat di Kalimantan juga ada ya. Di Jawa banyak yang saya dengar. Nah, terus sekarang kan kendala yang saya baca, yang saya tahu itu di pakan, Pak. Apa sudah ada teknologi pakan, misalnya penduduk lokal mau kembangkan, nah, anggaplah ada kerama di Bali, barangkali kondisi pandemi begini, coba beli anak sapi, misalnya sepasang atau seperti apa, bisa dielaborasi nggak sosial ekonomisnya Pak? Barangkali punya alaman nggak terlalu luas, tapi coba ini daripada pandemi, anggap ini berlama-lama. Barangkali Pak bisa beri info sedikit. Jadi tadi kan saya sudah bilang, sudah sampaikan bahwa kebutuhan akan pangan khususnya bersumber dari daging ternak sapi ini akan menjadi sebuah peluang. Di sebuah peluang karena pertumbuhan penduduk yang begitu besar membutuhkan protein hewani khususnya bersumber dari sapi. Ini peluang buat kita Bali khususnya karena keunggulan sapi Bali yang kita miliki tadi. Nah, dengan pola pemeliharaan yang tadi yang tidak istimewa itu pola lama karena dulu petani permintaan daging untuk petani itu tidak terlalu banyak, dia hanya sebagai teman kerja. Sedangkan sekarang kita harus berubah pola peternakan kita menjadi industri peternakan sapi Bali. Nah, kalau kita bicara industri, tentu kita menangkap peluang yang begitu besar untuk sehingga import sapi dari luar itu kita bisa ambil peluang itu. Kalau bisa Bali ini populasi sapi Bali di Bali itu sekitar 550. Sebetulnya carrying capacity-nya itu sekitar 1.400.000-an. Jadi kemampuan daya tampung, areal, luas lahan dan daya dukung wilayah
termasuk pakan hijauan di sana itu sekitar 1.500.000-an. Kalau posisi dengan pola yang alami ini. Nah, jika nanti kita intervensi dengan teknologi di hulu, terutama masalah pakan, kemudian rekayasa genetika di hulu, itu mungkin areal ini, luas lahan HPT ini tidak jadi hambatan karena kita intervensi dengan teknologi. Nah, ini sudah banyak teknologi-teknologi pakan ini yang dikembangkan dan saya rasa itu menjadi sesuatu kebutuhan di ke depan. Nah, jadi lahan yang sempit dengan teknologi lahan tidak menjadi hambatan karena itu memberikan berlipat-lipat nilai tambah dari pola. Nah, kemudian di tengah di processing. Jadi ada input, ada proses, ada output. Di tengah ini kita kemudian di tengah ini kita di pemotongan. Ya, di pemotongan, rumah produksi, rumah potong hewan. Juga ada teknologi. Dan di hilir nanti kemudian teknologi pengolahan. Nah, ini bagaimana memberikan sebuah output dalam bentuk daging sesuai dengan kebutuhan pasar. Bali sebagai daerah pariwisata membutuhkan daging yang memang konsumsi untuk wisatawan. Seperti apa pasar yang kita miliki ini? Nah, ini teknologi yang main di sana, di hulu di pakan kita main, kemudian di tengah kita main, di hilir kita teknologi pengolahan. Kita mau daging seperti apa? Ketika kita bicara konsumsi kebutuhan selera dari pasar wisatawan itu, apakah marblingnya yang setebal berapa? Karena marbling adalah bintik-bintik lemak dalam sel ternak itu, sapi itu menjadi indikator penilaian. Karena ketebalan marbling berkorelasi terhadap kualitas daging. Di hulu, tengah, hilir digarap dengan teknologi, pasar kita akan raih. Sekarang bagaimana peluang itu digunakan enggak, dimanfaatkan oleh masyarakat? Tentu masyarakat punya keterbatasan. Nah, ini memang harus intervensi pemerintah dalam hal ini untuk menstimulir kapasitas, penguatan kapasitas peternak, kemudian permodalan, dan alih teknologi luar negeri untuk ini. Seperti itu kondisinya. Inilah yang saya maksud sentuhan teknologi di hulu, tengah, dan hilir. Apa Tarden udah bisa kopi? Belum, Den? Pak, sambil nunggu, Pak ya. Itu terdengar apa enggak, Pak? Saya dengar. Suara saya terdengar ya? Udah. Terdengar, Pak. Baik. Udah. Menarik sekali, Pak Nata Kusuma. Jadi kira-kira dari sebetulnya putus-putus ya? Putus deh. Masih putus-putus. Ya. Coba diulang lagi bisa. Tahu bahwa baik. Tapi kalau masih bisa tertangkap suaranya, mungkin itu aja. Jadi intinya itu bagus ya, sebuah potensi yang sangat bagus. Jadi nanti saya sangat support dan kita terus explore lagi apalagi yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan itu semua. Oke, silakan Pak Nata Kusuma dan saya punya obsesi, kami punya obsesi bagaimana setiap rumah tangga di Bali ini supaya dulu orang punya setiap rumah ada sepeda motor sepeda motor 2 unit ya. Sekarang ganti itu dengan 2 ekor sapi. Nah, jadi paket 2 ekor sapi ya. 2 paket 2 ekor sapi, kemudian ada biokompos yang mini-mini sehingga kita sebarin ke rumah-rumah sehingga kita punya standar daripada pakan. Kita buat pabrik pakan yang standar, kita ambil dari hijauan pakar limbah-limbah di Bali, disentralisasi, kerjasamakan dengan Subak.
Jadi kita harus kerjasama dengan Subak, pabrik pakan ini. Kemudian Subak membuat sebuah MOU atau regulasi yang memastikan limbah-limbah Subak ini diterima oleh sentra pabrik pakan. Pakan itu kita sebar kepada rumah tangga tadi dalam bentuk subsidi. Subsidi sehingga kita mendapatkan produk daging sapi yang standar. Nah, kalau bicara sudah standar, market pariwisata itu kita tinggal pesanan apa yang dia minta. Mau bikin daging sapi seperti apa, marbling yang berapa, selera yang berapa, sehingga kita bisa. Ini ada ahlinya, ada teknologinya. Sekarang yang penting mengintegrasikan ini. Setiap rumah tangga kita kasih paket 2 ekor sapi, sekian puluh karung pakan, kemudian ada penyangga semacam corporate untuk memanage daripada usaha integrated ini. Ya, Pak, ini kalau kalau awamnya Pak ya, ini kan mungkin nggak semuanya paham ya krame ini yang ini, terutama di Bali ya. Sekarang pandemi ini kan orang balik lagi ke zaman dulu gitu ya, karena kondisi. Jadi anggap modal rupiahnya berapa Pak? Anggap beli sapi sepasang atau 2 ekor. Beli godel. Kira-kira berapa lama terus akan bisa dijual lagi? Nah, sisi sosial ekonomisnya barangkali banyak yang mau tahu itu. Kalau kita ingin liquid modalnya itu cepat, kita mainnya di bakalan. Sehingga berapa kenaikan daripada berat badan itu menjadi sebuah keuntungan. Kemudian keuntungan itu bagi hasil dengan perusahaan integrated ini, apakah dia, kalau kita tadi saya bilang standarisasi, kita kasih pakan kayak kemitraan. Sedangkan kalau model pengadas Pak ya. Pengadas ya. Kalau model lama mereka yang kita pakannya pakan alami. Kemudian modal itu sekitar 15 juta untuk 2 ekor. Nah, kita pelihara 4 bulan, 6 bulan, ada selisih kenaikan berat badan, itu menjadi benefit untuk bagi hasil. Benefit. Nah, diperhitungkan kenaikan itu diperhitungkan. Oke, Pak Nata Kusuma, saya satu pertanyaan ini. Jadi menarik konsep tadi bahwa setiap rumah ada 2 ekor sapi gitu Pak ya. Oke, sebagai pengganti 2 sepeda motor. Tapi mungkin ada beberapa orang Bali juga masih gimana ya, termasuk saya misalnya pribadi. Kalau kita sudah melihara binatang, kemudian kita sayang, itu kadang-kadang kita berpikir sayang, kasihan kalau dia nanti menjadi pedaging gitu ya, nanti harus disembelih atau di ini. Jadi kadang-kadang kita itu gimana? Ada manfaat lain nggak? Manfaat lain misalnya tidak untuk itu, terlanjur sayang, nggak mau dijual, biarin aja deh gitu misalnya. Itu ada manfaat lain yang bisa digunakan sapi Bali ini sehingga juga mendapatkan manfaat lah bagi si ini. Mungkin ada itu pertanyaan yang agak menarik juga Pak. Silakan. Oke. Jadi kalau kita bicara manfaat, tadi sudah kami singgung, adalah sapi Bali tipe dwiguna untuk diajak kerja, untuk traktor alami. Itu yang kedua, bisa saja untuk kontes-kontes, pameran-pameran, atraksi wisata. Nah, kemudian yang berikutnya untuk yang 2 hal tadi, selain untuk, karena sapi itu hewan produksi, tentu ini pemanfaatan untuk kesejahteraan umat, tentu menjadi hal yang tidak masalah, karena ini memberikan manfaat, meningkatkan value kepada petani itu sendiri. Kita ingin Subak itu, karena itu Subak itu menjadi sebuah manajemen di dalamnya. Oke. Kapan hari kita mesti bahas Subak ini Dan. Jadi itu sistem pengumuman Bali ya. Ya karena durasi barangkali Avatar Dan ada yang mau ditanya lagi? Cukup, sudah. Ya jadi
Thank you ya. Terima kasih Suksma Pak Dr. Rewan Ketut Igede Natekesuma MMA. Jadi buat Kerama Bali barangkali sebelum tutup ya, ini Bakti Bali Avatar untuk membuka komunikasi seperti ini kita akan buka ya. Jangan lupa dukung kami, like, share, subscribe. Nah, terus yang bagi teman-teman yang punya Facebook barangkali kita ada komunitas Bali Avatar Channel. Jadi di situ jelas disampaikan barangkali Kerama ada yang mau menyumbang materi atau sharing materi, kapan hari kita bisa collab. Mungkin yang belum kami pikir tapi sangat bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi Bali ke depan, apalagi saat seperti ini. Nah, kita komunikasikan di situ ya. Jangan lupa dukung kami seperti itu. Suksma, Pak Ketut. Pak Taryoda, apa pesan lagi satu? Bongo, pesan silakan. Di masa pandemi 2 ekor sapi per rumah tangga menjadi memberikan manfaat untuk momen yang tepat. Ngoyong Juma, kije-kije ngoyong Juma dengan 2 sapi 2 ekor. Nah, kalau minta info ini kemana Pak Ketut? Barangkali ada hotline nomor atau apa? Hubungin Bali Avatar dulu aja ya. Saya kira ke dinas peternakan terdekat semua bisa diakses. Dan satu lagi permohonan kepada siapapun ya. Jadi bagaimana sapi ini bisa menyerap pasar pariwisata? Karena kita import. Kita import 2.000 ton per tahun. Waduh. Sedangkan kita ngeluarin sapi sekitar 50.000 keluar. Pasar di depan mata tidak bisa kita isi, sedangkan kita mengeluarkan sapi dalam bentuk sapi hidup. Tidak ada nilainya itu. Sedangkan kita import sekitar 2.000 ton sapi, ton daging sapi. Ya, coba nah, nanti kita harus membangun ini komunitas besar. Nanti menawarkan peluang ini sangat visible. Betul. Luar biasa. Bisnis ini yang terintegrasi. Betul. Bagaimana caranya semua Kerama Bali iuran untuk ini supaya tiap rumah tangga ada 2 ekor sapi. Ganti itu sepeda motor pakai sapi. Ya betul ya. Jadi ini standar keunggulan Bali. Oke, Suksma ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di next episode.